Teman-teman sekalian, kita berjumpa lagi hari ini masih dalam pembahasan tentang tanaman porang. Sama-sama kita ketahui bahwa 2022 tanaman porang ini memiliki kecenderungan harga relatif turun agak jauh dari tahun 2021. Ada beberapa analisis dari teman-teman penggiat porang di Indonesia ini melihat ini semacam ada kejanggalan, bahkan ada tersirat bahwa usaha-usaha untuk menurunkan dan istilahnya memberikan suatu kejenuhan bagi para petani kita agar terjadi emosional untuk sesegera mungkin minimal menjual bahan umbi produksinya ini dengan harga yang cukup murah. Nah, dari analisis-analisis yang dilakukan oleh teman-teman ini, memang kita patut untuk mengambil hikmah di antara analisis itu. Misalnya seperti ini. Porang Indonesia ini adalah porang dengan kualitas terbaik di dunia. Kenapa? Karena satu-satunya bukan black ya, maksudnya kalau di Jepang itu dikatakan konjac gold. Nah, konjac gold ini maksudnya adalah hidupnya hanya di wilayah atau sekitaran garis khatulistiwa. Mungkin teman-teman di Jawa Timur pernah mendengar bahwa di tahun 2017 sampai dengan 2019 kemarin ada penjualan katak besar-besaran ke luar negeri. Dimaksudkan adalah katak Indonesia ini itu akan ditanam di beberapa negara. Contoh misalnya di Vietnam, di Thailand, dan bahkan di China. Karena teman-teman perlu ketahui bahwa jenis konjac Indonesia dengan konjac di Cina ataupun di Jepang itu berbeda. Nah, kalau di sana konjacnya itu warnanya putih. Nah, kalau kita warna putih itu disebut dengan iles-iles di sini. Kalau di Indonesia memang warna konjacnya atau porangnya itu warna gold atau warna kuning. Nah, teman-teman, menurut para analisis dan para peneliti, kandungan glukomanan terbaik itu tumbuh di daerah sekitaran garis khatulistiwa. Nah, kebetulan kita memang wilayahnya mulai dari Sabang sampai Merauke ini itu dilalui oleh garis khatulistiwa, sehingga menyebabkan kadar glukomanan porang kita itu terbaik di dunia. Kenapa porang terbaik kok masih harganya murah seperti ini? Nah, ini perlu kita analisis. Kenapa? Karena sesungguhnya kalau produk dengan kualitas terbaik, dengan kandungan glukomanan terbaik, mestinya harganya paling mahal dibanding dengan porang-porang yang ada di negara lain. Nah, kalau merujuk pada tahun 2019-2020 memang harganya cukup fantastis karena sempat sampai harga di 15.000 per kilogram umbi basah. Nah, kalau kita melihat pada tahun-tahun itu memang seharusnya ya tidak semahal itu, tapi idealnya dia di angka 7 sampai dengan 10.000. Karena kita lihat juga di rendemennya untuk dari basah, umbi basah sampai ke kering, sampai ke cip itu berapa gitu rendemennya. Sehingga ketika kita menentukan harga di situ, nah itu yang nanti akan terakumulasi dengan rendemen tadi. Kalau misalnya sudah dipisahkan antara glukomanan dengan oksalatnya itu juga pasti lebih mahal. Nah, ini kalau nilai kandungan glukomanannya tinggi seperti yang ada di NTT, contoh misalnya, yang kalau menurut teman-teman yang sudah memasukkan ke laboratorium kandungannya sampai 65% kadar glukomannya, ada yang sampai 70%. Ini menandakan bahwa tidak banyak
tidak banyak bahan baku dari powder itu untuk menjadi 1 kilo misalnya glukomanan murni. Jadi pasti kita bisa hitung berapa rendemen dari yang belum dipisahkan menjadi glukomanan murni powdernya, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, dari salah satu analisis juga mengatakan bahwa ini ada diduga ada upaya untuk memperkeruh suasana, memberikan syarat-syarat yang cukup berat sehingga animo masyarakat ini menjadi turun. Nah, ketika turun berapapun harga yang diberikan, pasti masyarakat sudah akan menjual. Ditambah lagi kebutuhan yang mendesak di bulan Ramadan ini, rata-rata pengeluaran itu 2 kali lipat dibanding dengan hari-hari kemarin. Nah, ini juga menjadi penting untuk kita analisa juga bahwa dengan itu kemungkinan ada benarnya bahwa ada upaya-upaya untuk melemahkan petani-petani kita dengan menguji kesabarannya dengan sistem registrasi lahan GHCC dan segala macamnya itu. Yang ketiga adalah analisis dari teman-teman juga mengatakan bahwa dengan adanya situasi seperti ini, harga umbi murah, harga bibit murah, dikhawatirkan akan ada lagi strategi baru. Karena saya dapat bocoran dari teman-teman, beberapa pabrik itu sudah melakukan penanaman inti. Penanaman inti itu maksudnya mereka yang beli bibit, mereka punya lahan, mereka punya petani. Nah, dengan tanaman inti mereka ini, kebutuhan mereka dalam satu siklus atau satu musim misalnya itu dapat dipenuhi dari umbi produksi dari petani mereka atau mitra mereka sendiri. Nah, kita melihat bahwa saat ini sudah ada teman-teman yang menjual kataknya sampai di harga 15.000 per kilogram. Ini adalah peluang bagi para pemodal untuk menambah atau memperbanyak luasan yang mereka akan tanami porang. Kalau kita melihat dari harga tahun lalu misalnya sampai ke 200.000 per kilo, sekarang ujuk-ujuk sudah 15.000, artinya kita cukup dengan mengeluarkan 15 juta saja misalnya, itu sudah dapat 1 ton katak misalnya. Nah, ini menjadi pemikiran bahkan analisis dari teman-teman juga bahwa kalau sampai ada dana besar yang masuk ke Indonesia, mengumpulkan semua katak-katak yang murah itu, lalu mereka tanam di satu lahan atau di satu provinsi dengan dalih bahwa mereka ini adalah satu perusahaan yang ingin membuka tanaman plasma, maka apa kabar dengan petani-petani kita? Apa kabar dengan petani yang akan hanya menanamnya 1.000 pohon, 500 pohon, atau bahkan hanya 5.000 pohon ketika si perusahaan-perusahaan ini sudah menanam tanaman plasmanya misalnya 1.000-2.000 hektar. Sama yang terjadi di tanaman sawit saat ini. Karena perlu teman-teman ketahui bahwa tanaman porang ini sampai ila yaumil qiyamah mesti tetap akan dibutuhkan oleh masyarakat dunia. Kalau kita sering mendengar bahwa porang ini hanya negara Cina saja yang mengkonsumsi atau bahkan menjadi produsen besar. Nah, ternyata Amerika juga merupakan supplier atau pengekspor dari glukomanan itu. Nah, glukomanan itu saya kurang paham diambilnya dari negara mana, tapi yang jelas bahwa Amerika mensuplai ke Jepang glukomanan dari konjek itu cukup besar. Nah, ini kita di Indonesia hanya meraba-raba saja.
apakah masih tanam di tahun depan atau tidak, tapi perlu kita garis bawahi bahwa ini diduga hanya propaganda saja untuk menurunkan mental dan animo dari masyarakat petani porang Indonesia agar terjadi penurunan harga di umbi, terjadi penurunan harga di bibit, dan pada akhirnya mereka-mereka yang akan menanam dengan harga yang lebih murah pembelian bibitnya, tapi akan mendapatkan kata yang cukup banyak. Jadi waspada teman-teman, kita tetap menganalisis ini semua agar apa? Agar kita tidak menjadi buruh di tanah kita sendiri. Kalau kejadiannya seperti di sawit, maka pasti mereka-mereka lagi yang akan menguasai, memonopoli perdagangan porang ke depan. Kalau bukan kita yang menanam atau bukan kita yang mencarikan alternatif agar porang ini bisa kembali berdaya saing di kancah internasional, maka pasti mereka-mereka lagi yang akan menguasai porang ini. Demikian teman-teman ulasan kita hari ini. Saya berharap bahwa untuk teman-teman yang masih mengumpulkan katanya, harap disabar-sabarkan dulu, karena kita melihat peluangnya untuk naik, peluangnya untuk tetap mahal itu ada, karena kata ini memang dibutuhkan untuk menjadi bibit, tetapi jangan juga dijual dengan harga yang terlalu murah, karena dengan itu maka otomatis kita tidak akan pernah bisa kembali pulih mentalnya ketika dijual murah, tapi diusahakan ditanam dulu, disimpan dulu sampai dengan bulan 7, bulan 8 baru kita jual. Karena saya yakin tahun ini pasti akan naik harga porang, dan jika perlu hamburkan saja ke lahannya, biarkan dia tumbuh dengan sendirinya, agar suatu ketika nanti bisa jadi di tahun depan, tahun berikutnya porang kembali mahal, kita masih ada tanaman porangnya. Terima kasih, salam dari Makassar.